Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan mencoba mensimulasikan serangan dan bagaimana serangan di sini ada yang spesial yaitu sekaligus mendeteksi serangannya. Penerangan sama seperti yang kemarin kita akan menggunakan Pursuit. Nah, kemudian untuk deteksinya kita akan menggunakan surikata IDS. Nah, nantinya Pursuit ini akan menyerang bukan menyerang website, tapi kita nanti akan mencoba testing serangannya di web server Debian virtual machine-nya sudah terinstall Suricata yang aktif. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk coba ke step yang pertama. Pastikan yang pertama kita sudah memiliki exam. Nah, yang pertama exam ini harus tetap install terlebih dahulu. Instalasinya silakan teman-teman lihat di tutorial lain. Kita akan langsung aktifkan Apache-nya. Karena di sini kita akan menggunakan web server. Untuk yang kedua Pursuit, teman aktifkan virtual book juga diaktifkan. Dan pertama kita Pursuit tinggal di next saja untuk pengguna baru ya. Untuk virtual box kita akan coba langsung bikin new virtual machine ya, terserah namanya seingat teman-teman. Kemudian ISO-nya jangan lupa dimasukkan. Untuk Pursuit-nya kita akan coba minimize karena kita menggunakan hardware, kita akan tingkatkan ke setting dan power. Kapasitas kita coba kita setting seperti ini. Oke, masih selesai. Coba ini kita akan masuk ke fase yang pertama itu ini. Di sini teman-teman melihat di sini ada di sebelah kanan ada notepad. Ini adalah catatan saya untuk tutorial kali ini agar lebih presisi dan tidak akan ada step yang terlewat ya, biar kita langsung ke poin. Nah, yang pertama kita akan masuk di fase pertama terlebih dahulu, tapi kita perlu namanya power of the machine dulu. Kita perlu namanya terlebih dahulu. Oke, setelah kita masuk di fase yang pertama, apa yang harus kita lakukan baru sudah selesai string adapter yang kedua. Nah, string adapter di sini yang adapter pertama kita menggunakan bridge karena kita pakai internet. Coba kita pakai host only karena kita host kita itu Windows 11. Oke. Oke ya. Oke, kita akan lanjut start. Oke, mungkin teman-teman di sini kepada noise tapi tidak masalah ya. Yang penting teman-teman ada tutorialnya. Oke, di sini ada powering down. Ada error. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Biasanya kalau error yang ini kita perlu ganti adapter soundingnya yang kita harus mungkin karena sempat saya coba tadi sehingga ada error. Oke, kita lanjut. Ini tadi kita coba untuk menghapus tapi kok masih ada aja teman lagi, apakah sudah bekerja? Kalau masih abort berarti ada kesalahan, kita akan coba buat baru daripada menghapus. Oke. Oke, sudah berarti untuk networknya ini terbaru. Jangan lupa nyicip juga karena pasti untuk perbedaan adapter zombie atau adapter C itu pasti ada perbedaan saya atau bagaimana kita tahu yang terbaru. Oke, start.
Tapi ini sudah bekerja. Ternyata setelah kita coba nggak bisa ternyata ya. Oke, kita coba yang baru ternyata. Ya, gitu. Coba yang baru. Oke, di sini sudah aktif. Kita coba cek di kontrol panel. Kontrol panel sudah enable juga. Nah, di sini sudah kelihatan. Oke, ternyata memang tidak biasa dan kita perlu melakukan cara ketiga, yaitu kita pakai ini. Ini tadi saya setelah research ternyata memang hanya dan ini adalah solusinya. Mungkin bisa cek di YouTube, silakan di copy dan kita di YouTube aja. Oke, kita akan masuk saja. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa kita masuk sebagai administrator. Iya, penting. Oke, kita copy. Oke. Ini. Complete successfully, sudah selesai dan kita coba untuk running lagi. Saya bisa sih. Jadi kamu nggak tahu ini KRL. Jadi sekarang kita ada offline ya. Oke, maaf, sebetulnya sudah selesai, tapi kita perlu melakukan restart pada PC atau Windows atau Oke, ini tadi kita sudah melakukan restart pada laptop kita atau Windows kita dan kita sudah melakukan ketika sebelumnya karena kita pakai ini ya di administrator CMD. Kemudian kita juga melakukan penghapusan dan create ulang pertama yang adapter 2. Kemudian kita juga sudah setting tentunya kita pastikan lagi sudah benar ya pakai wifi ini adapter. Soal ini pakai adapter yang kedua jangan lupa. Untuk storage kita masukkan sudah dan selanjutnya kita akan coba langsung masuk ke instalasi Debian Jelly-nya. Ya kan ini harusnya sudah berhasil. Nice, kita masuk ke opsi menu pilihan instalasi, kita akan choose yang install, enter. Waktu tunggu sejenak untuk masuk ke pemilihan bahasa. English, Other, Asia, dan Indonesia. Untuk default local settings, Amerika, Keymap to use. Ini untuk keyboard American English. Nah, selanjutnya kita akan pilih INP0S3 setelah kita menunggu tadi untuk setelah pemilihan keyboard ya. INP0S3 sebagai primary karena nanti akan internet kita akan dari situ. Itu akan menjadi di ICP kita. Kita akan kita setting, kita otak-atik. Masuk ke Debian, enter, domain name, debian.com, enter, continue, enter maksud saya ya, jangan sampai lupa. Root password, nggak usah. Full name, to the new user, sudah. Debian, continue, continue. Debian, continue, Debian, continue. Nice one. Selanjutnya. Nah, di sini kita entire disk yang sudah kita partisi tadi 10 GB. Next, recommended user finish. Right, of course kita pakai itu. Make sure. Dan, oke, kita langsung klik no di sini untuk extract nggak perlu ya. No juga no mirror. Dan kemudian kita akan nanti no juga untuk bagian partisipasi survei. Karena kita nggak perlu ini. No.
Nah, selanjutnya kita masuk di software selection ya. Kita di sini poin pentingnya nih. Karena di sini kalau ada kesalahan langsung klik continue, nanti akan install graphic user. Nah, kita di sini akan matikan dulu untuk desktop environment dengan cara spasi. GNOME juga ini adalah salah satu jenis graphic usernya. Cukup standar sistem utilities dan continue enter. Oke, install the group bootloader to your primary disk. Ini untuk biar bisa booting, yes. Kita pakai yang sudah kita partisi. Oke. Terakhir nanti kita akan muncul di bagian booting continue ya. Nah, disinilah continue, klik. Kita masuk ke booting. Nah, di sini. Waktunya kita untuk konfigurasi yang lain. Oke. Kita masuk ke fase kedua yaitu konfigurasi jaringan di Debian atau IP ya, lebih tepatnya ya. Tanpa berlama-lama lagi. Nah, di sini kita akan login seperti kita tulis tadi Debian, kemudian su, karena kita akan masuk ke super user biar langsung install. Tanpa password, enter. Authentication Fallware. Su, enter. Coba masuk ya. Apakah kita tadi masukin password di sini? Mungkin ya. Debian coba. Su, enter, please. Debian. Lalu apa? Spasi. Oke, karena saya sendiri lupa passwordnya seperti apa. Loh, sudo password for Debian. Root masuk ini aku. Pakai apa? Boleh sudo tapi diminta password. Tetap. Ah, sorry, maaf ya. Sudo su. Nah, Debian. Nice. Kan? Maksudnya adalah Debian ya. Tadi saya lupa untuk memasukkan. Ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu konfigurasi IP, yaitu nano strip nano garis miring etc garis miring app network garis miring interfaces. Enter. Nah, Apa tadi? kita nanti ya diarahkan ke sini. Kita akan tambahkan satu adapter lagi yaitu auto DNP 0S8 device DNP 0S8 inet DHCP. Kemudian addressnya sendiri 92.168.123.1. Networknya 255. Ini IP-nya bebas ya, biar mudah. 123 adalah NIM saya sehingga bisa diingat. Kalau blok jadi auto. Nah, setelah seperti ini harus di save menggunakan Ctrl X dan Y. Nah, tapi sebelum itu kita di sini ada satu hal yang perlu diubah di HCP menjadi static ya. Karena kita pakai static. Nah, PNP 08 kita pastikan lagi, make sure tidak ada yang salah dan typo. Kita akan Ctrl X dan Y. Kemudian sistem CTL restart networking. Nah, setelah muncul kayak gini tidak ada error, artinya konfigurasi berhasil. Kita coba IPA. Muncul dong. Nah, fase selanjutnya tetap di fase yang 2. Setelah itu masuk ke poin yang 5 yaitu verifikasi dari minus CMD. Kita coba ping dari CMD masuk ping 192.168.123.1. CRT ya.
kita masih belum konfigurasi di bagian adapter yang ada di Windows. Lanjut aja. Selanjutnya kita masuk di bagian setting ya, karena kita tadi belum masuk, maka masuk ke panel ini konfigurasi IP yang ada di Windows. Nah, kita konfigurasi sesuai dengan IP jaringan di Debian pakai 10. Default gateway pakai IP yang ada di Debian. Kita sesuaikan ya. Seharusnya kalau yang hashtag 2 itu adalah IP Ethernet yang 6. Kalau yang ini adapter yang 1, ini yang kedua, gitu. Oke. Setelah selesai konfigurasi, nah, sesudah melakukan konfigurasi IP di adapter kita, close lagi, kita close, kita masuk ke CMD-nya Windows ya. Kita cek apakah sudah config, IP config. Nah, kita lihat di sini, Ethernet adapter Ethernet 6 itu sudah terpasang IP-nya, IP config. Sudah dapat. Sekarang kita coba ping 208 sebentar karena ada aircall ya. Dari sini aja. Nah, bisa berhasil ya. Sudah terhubung artinya. Di Debian tidak bisa mengeping hostnya karena ada firewall bawaan Windows. Setelah berhasil, kita lanjut ke fase selanjutnya yaitu bagian install Suricata. Pertama apt update dulu dan upgrade. Oke, apt update. Nah, di sini letaknya. Kita harus menginstal repository. Nah, kita masuk ke repository yaitu nano etc apt sources.list. Nah, di sinilah letaknya kita konfigurasi repository. Oke, di sini kita punya bahannya. Tulis manual http dua dev.debian.org Debian form read contrib non free non free firmware. Nah, di sini kita bisa menggunakan cut fungsi cut untuk copy ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan sedikit di bagian sini ada form updates. Kemudian di sini kita tambahkan security ya, security. Nah, sudah menulis kita Ctrl X, Y, Enter. Seperti biasa. Kemudian klik tulis clear biar bersih. Nah, selanjutnya kita sudah memasang tadi ya apt update. Nice, kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil dan berjalan baik. Oke, apt upgrade. Itu ada error apa ya?
Kita tunggu sampai selesai instalasi. Nah, usai langsung diarahkan ke mode root kita ya. Kita clear apt update, sudah dong. Oke, done. Ini ada satu yang error karena yang kita ada di atas sendiri tadi ya. Yang paling atas selain dari 3 komen yang kita masukkan, 3 link yang kita masukkan itu perlu kita tag ya, perlu apa-apa biarin. Lanjut ke instalasi Surigata. apt install Surigata media biar langsung ke ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan ISO-nya, kita masukkan dan kita enter. Nah, setelah kita install Surigata, kita coba cek. Sudah install sistem CTL status Surigata. Nah, masih fail ya karena masih belum aktif ternyata. Karena kita sebenarnya Surigata sudah aktif. Tapi dia Surigata jadi coba belum aktif karena kita belum aktif. Kita coba pakai sistem CTL enable Surigata. Oke, coba kita cek lagi status file ya, mungkin kita perlu juga start Surigata. Oke, kita cek statusnya enable dan aktif. Oke. Oke, ya memang kita belum bisa karena Surigata belum bisa aktif karena konfigurasi. Lanjut konfigurasi ke selanjutnya yaitu nano EPC. Kita masuk konfigurasi ke Surigata YAML. Nah, Surigata YAML di sini kita mencari yang namanya AF Pocket. Paket ya. Paket. Nah, di handle ini diubah menjadi ENP 0S9. ENP FB 0S8 S5 S8. Nah, setelah kita ganti, kita cari lagi yang namanya pet ya, pet. Selain itu mungkin namanya apa ya? Default rule pet apa S default rule pet. Nah, ini kita sesuaikan. Kita tambah di sini ada yang namanya local titik rules. Ini nanti kita akan buat sebuah file di dalam episode kata rules. Sudah? Yes. Nah, setelah kita meng-save ya, selanjutnya jangan lupa untuk sistem CTL restart Surigata. Nah, sistem CTL restart Surigata udah. Kita lihat di sini berhasil ya. Kemudian kita akan lanjut ke
anu etc surikata rules lokal titik rules. Nah, ini letaknya lokal titik rules. Nah, di sini kita masukkan alert any http any msg simulasi SKG. Ini komennya bebas ya, tadi kita yang tadi kemudian ada SID, kemudian dua satu nolnya 5 3 2 di koma spasi lanjut ke ref di 2 1 di koma selesai. Nah, ini kita buat 3. Oke, kita coba perbaiki lagi. Kita sesuaikan di sini. Ini possible SQL injection ya, possible SQL injection. Possible SQL injection. Terus ada konten. Ada konten. Konten. Ini ID-nya 2. Jadi is enough ya. Start. Again, next part. Possible SQL injection. Ini fungsinya apa sih? Ini untuk ya, ini fungsinya untuk membuat aturan ya di lokal, nantinya sudah kata bagaimana sih. Tapi lebih lanjut kita akan coba praktikkan. Sebenarnya yang 2 ini itu untuk SQL injection, yang atas itu untuk HTTP request. Jadi secara besar seperti itu nanti kita praktikkan. Nantinya kalau dalam praktiknya, karena kita menggunakan website untuk request HTTP, menggunakan IP yang ada di Debian, maka seharusnya nanti yang akan tergunakan adalah karena dia yang berfungsi untuk menyeleksi atau mendeteksi HTTP request seperti itu. Kenapa formatnya seperti ini ya? Itu saya belum tahu. Tapi formatnya sendiri ini sudah benar dalam pendeteksian, fungsi deteksi. Dan stream ya, setelah itu di koma ID 103. Oke, sudah selesai. Kemudian sudah sama. Pastikan lagi, make sure tidak ada yang ketinggalan. Komen, oke. Konten, tidak ada no case kan? Harusnya sudah.
Oke, SID 3 F1. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita kontrol SID dan enter ya. Kemudian muncul seperti ini. Kita bersihkan. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Restart Surikata. Sistem CTL restart Surikata. Boom, bisa berhasil. Kita coba selanjutnya yaitu ini untuk mengecek yang poin 14 ya. Var lib log surikata surikata.log. Padahal bener Kita menggrab grab ini untuk mengecek saja rules apakah sudah ada. Nah, ini error. Sorry, maksud saya tadi adalah yang ini. Local rules oke, sudah ada. Kita masuk. Local rules sudah terdeteksi di bagian ini, sebenarnya salah nih. Ini harusnya DC surikata DC surikata dot YAML. Nah, seperti ini harusnya. Nah, kemudian kita cek surikatanya apakah sudah aktif. Oke, sudah aktif. Berhasil untuk tahap ini. Sampai tahap ini kita sudah berhasil. Nah, Selanjutnya kita coba cek. Kita akan install web servernya untuk kita targetkan ya. Sebagai target yang akan nanti coba kita serang dan akan dideteksi oleh Surikata. apt install apache 2 G. belah. Oke, kita sudah install Apache 2. Selanjutnya kita akan aktifkan sistem CTL restart Apache 2. Bukan restart ya, tapi start. Start Apache 2. Oke, sudah berhasil. Sistem CTL Apache. Status Apache. Sudah, oke, running juga ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di setting boot suite. Cek suite-nya. Oke, sudah ada. Langsung masuk ke proxy. Proxy settings. Ini cukup seperti ini aja karena kita menggunakan port 8080 karena untuk HTTP. Sudah selesai. Open browser. Kita akan coba langsung deteksi. 2.168.23.1. Boom. Di sini masih bisa terakses ya. Ada konfigurasi lagi yang perlu dilakukan, yaitu intercept harus jalankan. Kita mulai lagi untuk melakukan HTTP akses. Oke, sudah muncul. Ada 1 2 3, nice. Masuk di sini kelihatan ya. Klik sini kita meminta akses ke 231 adalah IP dari Debian. Oke, kita forward. Boom, masuk nih. Ini pasti akan terdeteksi oleh Surikata harusnya. Caranya bagaimana untuk mengecek bahwa terdeteksi adalah dengan cara tail minf var Surikata var log Surikata fast log. Nice. Ini adalah bukti bahwa sudah muncul seperti ini, artinya proses dari deteksi HTTP request kita sudah berhasil. Serangan dari boot suite menuju Debian web server pakai request HTTP berhasil dideteksi oleh Surikata. Bagaimana ini? Ada simulasi SKJ 2025-2026 HTTP request yang diakses adalah 123.1 melalui 123.10 yaitu host kita. Saya Denis Safrial, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.